Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya Teja Agrikultur akan berbagi ya sedikit dari pengalaman yang saya lakukan pribadi untuk eh, bibit yang stagnan ya, bibit anggur kita yang pertumbuhannya terhambat atau stagnan. Bagaimana sih caranya nih biar bisa kembali aktif tunas mudanya ataupun vigor. Nah, berikut akan saya uraikan lah apa yang telah saya lakukan gitu kan, dan alhamdulillah hasilnya dari yang awalnya stagnan, setelah saya lakukan beberapa perlakuan kembali menjadi vigor. Yang pertama, kita siapkan air bersih dengan jumlah 4-5 liter. Kemudian kita berikan zat perangsang tumbuh ya. Mereknya tidak bisa saya sebutkan, bukan endorse. Mereknya bebas. Nah, di sini 4-5 liter air kita larutkan atau kita berikan zat PT dengan dosis 2-3 mili. Adapun tujuan kita berikannya zat PT ini untuk membantu agar bibit kita yang awalnya stagnan bisa tumbuh baik karena dirangsang. Ada zat auksin dari untuk support akar gitu kan, atau sitokinin untuk support pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, di zat PT yang saya gunakan mengandung dua unsur zat perangsang tumbuh tersebut, maka kita berikan gitu kan. Teman-teman bebaslah pilih merek apapun, yang penting syaratnya ada dua kandungan tadi, auksin untuk merangsang akar dan sitokinin berperan untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas muda pada bibit ataupun tanaman lainnya. Yuk kita simak. Nah, ini ada kendala teknis sedikit. Suntikannya untuk menakar dosis bermasalah, jadi saya copot bagian jarumnya dan alhamdulillah bisa digunakan untuk mengambil dosis zat PT nya tadi yang saya sebutkan. Zat PT ini kita larutkan ya, kita larutkan ke dalam air 4-5 liter tersebut, kemudian kita aduk. Nah, untuk selanjutnya ya, saya tambahkan ini adalah fungisida organik, yaitu saya sebut saja lah namanya karena tidak diakuisisi suatu pihak atau gimana, penemu dari Korea, jadam sulfur. Nah, kenapa saya kasihkan jadam sulfur sebagai tambahan dari zat PT tadi? Karena biasanya pada media tanam yang kelembapannya itu over ataupun lebih, terkadang ada jamur di sekitaran akar. Oleh karenanya, nah, kita cegah gitu sebelum terkena, kita kasihkan larutan ataupun fungisida jadam sulfur untuk mencegah terjadinya busuk akar pada bibit kita, karena ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman menjadi stagnan ataupun yang paling tidak kita inginkan meninggoy. Innalillah. Nah, untuk dosisnya tadi 4-5 liter itu saya gunakan 2 mili untuk
kapasitas volume ataupun jumlah air sekitar 4-5 liter, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu penggantian polybag ya. Yang saya pegang merupakan polybagnya agak kecil ya, akarnya udah keluar, udah demo tuh. Nah, jadi saya lakukan perendaman, atau bisa juga nih teman-teman siram jenuh ya, menggunakan larutan ZPT dan fungisida yang sebelumnya kita buat larutannya sampai benar-benar jenuh. Ataupun yang saya lakukan di video saya selamkan, bukan diselamkan, maksudnya dimasukkan ke dalam wadah yang ada isi larutannya agar tidak ribet gitu teman-teman. Nah, ini polybag yang akan kita gunakan untuk mengganti ya. Untuk ukuran polybagnya tentunya lebih besar ya, kalau lebih kecil bakalan di demo lagi sama akar polybag kita yang tadi. Nah, kita isi 1/4 bagian lah. Di bagian dasar atau bawah polybagnya kita sedikit padatkan dengan menggoyangkan atau mengguncangkan di permukaan yang keras. Kita lipat terlebih dahulu, barulah kalau misalnya 1/4 bagian dari polybag yang akan kita gunakan sudah selesai. Nah, ini kita tambahin sedikit. Ini apa ini, ayo? Ini kompos ya. Kompos sebagai suplai unsur hara makro maupun mikro yang digunakan untuk bibit kita yang mungil ini, yang udah demo nih, untuk pertumbuhan ataupun perkembangannya. Dari kompos tadi itu pupuk organik lah kita sebutnya. Nah, kemudian kita lakukan penyobekan. Untuk teman-teman sebelum dilakukan ini, kita padatkan ya. Kalau misalnya media bibit kita itu terlalu poros, kalau enggak bisa langsung kita sobek, dan diusahakan nih untuk akar dan media jangan sampai berhamburan. Maaf bahasa berhamburannya, berteburan berteburan lagi, maksudnya jangan sampai pecah lah kayak gitu kawan-kawan. Nah, kita masukkan pelan-pelan, kita tahan. Bisa diperhatikan ya, fokus ya kawan-kawannya. Sorry ini banyak bahasa beguyonnya, tapi insyaallah ya diterima, mudah dipahamin kan bahasanya, ngilangkan ngantuk sejak sih. Nah, kita agak sedikit padatkan, lalu kita tambah lagi komposnya, karena peran kompos ini sangat kita perlukan ya sebagai suplai hara untuk perkembangan atau pertumbuhannya. Barulah kita isi lagi dengan media tanam untuk bibit anggur. Nah, kemudian untuk bukan finishing sih, kita padatkan ya tadi, bisa diperhatikan kan. Nah, udah selesai nih proses penggantiannya. Gimana teman-teman? Udah jelas ke apa masih perlu lagi kita ulang gitu kan? Sebaiknya kita ulang sekali lagi lah nanti ya. Nah, ini dia yang tadi. Untuk finishing deh kita nyebutnya. Disiram dengan larutan fungi dan ZPT sebanyak 100 ml per polybag, 100 sampai 200 ml lah, sekitaran segitu, untuk menjaga kelembapan pada media. Nah, kita sekali lagi ya teman-teman ya, untuk proses penggantiannya nih. Mungkin sebelumnya itu belum jelas gitu kan, seperti dia itu tidak ada ngasih kejelasan. Astagfirullah. Ya, kita serius teman-teman ya, adalah proses pencelupan lah, apalah pokoknya itulah dia. Kita tadahkan airnya, mubazir gitu kan, larutannya mahal-mahal ataupun capek-capek lah kita bikinnya itu kan, kalau terbuang sia-sia. Nah, ini polybagnya kita siapkan lagi. Diperhatikan dengan jelas ya teman-teman ya videonya ya. Kalau omongan saya ini hanya banyak ngocehnya, tapi insyaallah kok
Insya Allah apa yang diocehkan itu adalah isinya gitu kan. Nah, kita isi 1/4 bagian dasar polybagnya. Kita lipat dulu ya kawan-kawan tadi ya. Nah, dihentakkan agar sedikit padat. Kemudian seperti tadi juga kita topping ya bagian dasarnya juga dengan kompos. Barulah kalau sudah kita pakai gunting nih untuk contoh buat teman-teman kalau enggak bisa pakai manual kayak yang pertama tadi, lebih mudah sih untuk. Nah, ini agak keras nih media, tidak perlu dipadatkan karena jujur ya media bibit ini bervariasi karena lagi proses uji coba deh, bahasa kerennya itu kayak penelitian sederhana lah gitu kan, tanah mana yang paling oke di Kalbar nih untuk bibit anggur, untuk batang bawah sih fokus utamanya seperti itu. Nah, bisa diperhatikan pelan-pelan kita masukkan dan lipatan polybagnya kita tarik ke atas. Enggak diusahakan posisinya di tengah ya teman-teman untuk bibitnya, kemudian kita tambah nih pelan-pelan, jangan gopoh ya kayak di video ini agak gopoh nih, dikejar-kejar dia gitu kan. Dikejar dia yang entah siapa bahasanya. Nah, topping lagi pakai itu. Bagusnya sih di topping pakai kompos lagi ya kawan-kawan kalau stok komposnya banyak, karena kita ini terbatas gitu. Belum sempat bikin, sebenarnya simple sih, enggak terlalu ribet lah kalau kita mau ngerjakannya. Nanti kalau ada waktu kita share lah ya, kita share cara produksi skala rumahan versinya Teja Agrikultur khusus untuk bibit anggur nih gitu kan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di lain waktu. Nah, udah selesai tuh kawan-kawan, jangan lupa dipadatkan ya tadi. Kemudian kita lakukan penyiraman ya. Itu ya. Nah, udah 2 sampel nih, apa gak perlu. Nah, inilah yang terakhir lah ya, kita padatkan karena saya tidak suka bilangan genap gitu kan, bilangan ganjil lah 3 kali gitu kan. Nah, mudah-mudahan kurang lebih sama perlakuannya gitu kan, cuman yang ini agak pakai saya padatkan karena medianya terlampau poros ya, over porosnya gitu kan. Ujung-ujung letih gak nyiram. Nah, itu mau hati-hati ya kawan-kawan, jangan sampai ambruk, jangan sampai semuanya itu akar dengan tanahnya misah gitu kan. Itu rawan sekali kalau misalnya media bibitnya terlalu poros. Kita masukkan pelan-pelan. Oke, bisa disimak ya sambil saya ngoceh nih. Mungkin dari teman-teman pengen tahu untuk media yang saya gunakan tuh media utama, bukan kompos ya, selain kompos itu terpisah, hanya media tambahan sebagai suplai hara. Nah, yang media utamanya saya gunakan kokopit yang udah dihilangkan zat taninnya, tolong dicatat kawan-kawan ya. Kedua, tanah gembur, saya menggunakan tanah gambut yang sudah dilakukan penggilingan. Penggilingannya bukan pakai mesin kawan-kawan, pakai tenaga pribadi dan kawan-kawan yang jadi relawan lah untuk membantu gitu kan, support system. Videonya kalau nggak salah udah ada saya bikinkan cara menggemburkan tanah gambut itu, yang udah saya upload gitu kan, mungkin bisa dipantau nanti. Kokopit, tanah gambut, kemudian sekam bakar ya. Sekam bakar itu wajib kalau saya, hukumnya di media tanam anggur. Kemudian untuk media tanam yang keempat, saya gunakan
pupuk kandang sapi yang fermentasi sempurna, perbandingan keempat media tanam utama yaitu tanahnya 1 bagian, kemudian sekam bakarnya setengah bagian, kokopitnya setengah bagian, dan pupuk kandangnya 1/4 bagian. Dikompositkan ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di video, kita topping lagi menggunakan kompos secukupnya setelah kita siram jenuh. Kemudian kita siram sekitar 50-100 ml lah per polybagnya. Setelah kita topping menggunakan kompos, ini udah finish ya, tinggal kita simpan di lokasi yang sesuai. Nah, ini the lastnya teman-teman, kita belajar Excel break. Excel break kan kita semuanya tahu lah ya kan, pemberhentian tunas biasanya kita lakukan pada tanaman anggur yang sudah besar. Untuk bibit, nah kalau saya tidak hanya di tanaman anggur yang besar kawan-kawan, di bibit juga saya lakukan Excel break, menyisakan 1-2 daun. Nah, bisa diperhatikan saya gunting, kita relakan agar tunas bisa fokus ya, salah satu tunas maksudnya, dan bibit kita cepat tingginya teman-teman. Nah, ini merupakan bibit indenan dari teman kita Om Hendri ya, Om Hendri dari Melawi. Beliau pesan ataupun inden 30 bibit, alhamdulillah, dan kita ikhtiarkan untuk optimalisasi perawatan agar pada saat ditanam bibit sudah target kami 60 cm paling rendah. Seperti itu teman-teman, rahasia perusahaan yang saya bongkar, mungkin bisa bermanfaat lah untuk kawan-kawan semua di sini gitu ya. Nah, satu lagi nih teman-teman, ibarat tips bonusnya lah untuk penyimpanan sementara. Kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena hujan dan panas secara langsung ya, bisa di teras rumah teman-teman. Untuk sementara kisaran waktu 7 hari sejak kita pindahkan. Nanti next time-nya kita update insyaallah gitu kan, sebulan kemudian atau gimana lah gitu kan, karena durasi video pun udah lumayan panjang. Dan semoga apa yang saya sharingkan ya, bukan ngajarin nih ceritanya, sharing saja sih teman-teman, bisa bermanfaat. Nah, kalau mungkin ada kata-kata ocehannya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga bisa membantulah masalah teman-teman terkait bibitnya yang stuck. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya nih untuk teman-teman udah mau nonton gitu ya sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin request ya, mungkin bisa saya garap untuk dibuatkan konten, silakan komen di bawah. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki halal yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.